Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Wa qala nabi wa bismillahirrahmanirrahim wa qala fid du'a rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sakhir lana lisana sidqi waj'alhu mahallal fahmil khitabi wan nutqa bis shawabi wal amala bis sunnati wal kitabi. Allahumma aftah lana abwabal ilmi wa zidna ilma wa fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bi hikmatika wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan kali ini sebadanya kita panjatkan puja, puji dan syukur kita kehadirat Allah Rabbun Ghafur. Pun bersama-sama tak lupa selalu kita lantunkan sholawat dan salam ke junjungan kita Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita yang nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Melanjutkan dan mengulang sedikit apa yang telah kita bahas di pekan yang lalu, bahwasanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Kitab Hikam menyampaikan kepada kita la yakun ta'akhuru amaddil ata'i ma'al ilhahi fit du'ai mujiban liya'sika bahwa domina lakal ijabata fima yakhtaru laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi turid la bil waqtil ladzi wa fil waqtil ladzi yurid la bil waqtil ladzi turid. Jangan sampai ta'akhuru amadil ata, keterlambatan ijabah dari Allah, ma'al ilhahi, serta kesungguh-sungguhannya kita dalam berdoa, itu mujiban liya'sika, menyebabkan kita berputus asa dari rahmat Allah, putus asa dari bantuan dan pertolongan Allah. Kenapa? Bahwa domina lakal ijabah, karena sejatinya Allah telah menjamin untuk kita sebuah ijabah dari doa. Namun ijabahnya Allah bima yakhtaru laka, sesuai dengan apa yang Allah pilihkan untuk kita, dan tentu itu yang paling terbaik. La bima takhtaru li nafsika, bukan mengijabah sesuatu yang kita inginkan dan belum tentu itu terbaik untuk kita. Dan satu lagi garis bawah yang harus kita perhatikan, bil waqtil ladzi yurid la bil waqtil ladzi turid, di waktu yang Allah inginkan dan bukan di waktu yang kita inginkan. Kemarin kita sudah membahas perbedaan antara doa dan tolab ya Pak ya. Doa atau kita bedakan dengan perbedaan permintaan. Karena doa itu yang dijamin oleh Allah akan diijabah, sedangkan permintaan itu sama sekali tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sudah kita pahami, dan insyaallah yang selanjutnya kita akan bahas adalah bait keduanya atau paragraf selanjutnya, yang mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari menyampaikan setelah kita berdoa dengan doa dan syarat-syarat yang telah terpenuhi ya Pak ya. Kemarin syarat doa itu harus ma'a yaqdotil qalbi wan kisarihi, harus dengan kesadaran penuh dari hati dan dengan rasa kita ini tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dimulai dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan syarat-syarat agar permintaan yang diucapkan oleh lisan kita ini menjadi doa yang akan mendapat jaminan ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasannya kita tidak boleh berputus asa ialah bahwa domina lakal ijabah bima yakhtaru laka la bima takhtaru li nafsika. Allah akan mengijabah sesuai dengan yang dipilihkannya,
bukan yang kita ucapkan. Nah, jadi kalau kita baca dalam kitab syarahnya, faida tahaqqaqatis syurut, ketika syarat-syarat berdoa telah terpenuhi, wal adabu al matlubatu kulluha, adab-adab pun sudah terpenuhi semuanya. Dari mulai kita harus tawadu di hadapan Allah, tazallul ketika bermunajat kepada Allah, secara fikihnya kita tungkulkan kepala kita di hadapan Allah ketika berdoa, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dohirnya. Batinnya kita harus merasa hina, harus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah syarat-syaratnya terpenuhi, setelah adab-adabnya telah terpenuhi, sudah sempurna semuanya, fa innallaha sayastajibu ad-du'a wa yuhaqqiqu at-talab. Allah pasti akan mengijabah doa dan permintaan kita. Namun satu hal yang harus kita garis bawahi, walakin iyyaka an tatasawwara bi annal istajabah ta'ni ayyuhaqqiqallahu laka harfiyata ma talabtahu minhu. Jangan kita bayangkan dalam hati bahwa ketika syarat-syarat sudah terpenuhi, adab-adaban telah sempurna, Allah akan mengijabah sesuai dengan permintaan lisan yang diucapkan oleh lisan kita. Jangan sampai kita i'tikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa itu sesuai dengan kata-kata permintaan yang keluar dari lisan kita. Allahumma rzuqna amwalan kasiro, Allahumma rzuqna amwalan kasiro. Syaratnya sudah beres, tobatnya sudah dimulai. Kemudian dalam isi doanya, Allahumma ya Allah urzuqna, beri kami anugerah amwalan kasiro, harta yang banyak. Nah, ini kira-kira boleh nggak kita i'tikadkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin apa yang kita minta ini mesti terwujud, Pak? Apa yang kita minta itu harus diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tadi kan doanya pasti dijamin diijabah oleh Allah. Nah, ini sering kita rasakan dan bahkan kita alami dalam kehidupan sehari-hari, bahwa kalau kita sudah berdoa kepada Allah, sering kita memilih atau menuntut yang kita doakan itu harus terwujud sesuai dengan isi permintaannya. Padahal ijabah itu maknanya bukan seperti itu, Pak. Tidak mesti ketika Bapak pingin kaya, ijabahnya kaya. Tidak mesti Bapak itu pingin sehat, ijabahnya sehat. Tidak mesti Bapak pingin punya pekerjaan, ijabahnya punya pekerjaan. Tidak seperti itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seseorang telah memenuhi syarat rukun dari berdoa itu. Bukan itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa itu yang dimaksudnya? Inna istajabatallahi laka ta'ni ayyu haqiqa laka hadbaka. Yang Allah akan ijabah, yang Allah akan wujudkan adalah cita-cita dari kita yang berdoanya. Kita kan kadang berdoa banyak. Kita punya cita-cita ingin naik haji, maka biasanya doanya gimana, Pak? Ya Allah, ya Rabbana, sehatkan badan saya dan berikan saya rezeki yang banyak agar bisa menunaikan haji. Dan kita anggap bahwa ketika punya uang yang banyak, rezeki yang berlimpah, itu menjadi wasilah untuk mencapai apa yang kita cita-citakan dan kita harapkan. Terusnya banyak. Kalau kita punya uang, sehat badan, punya rezeki, ketika kita pergi nanti ke haji, kemudian orang di rumah kan bisa kita tinggalkan dengan kecukupan, tidak harus meminta-minta, tidak harus kekurangan. Maka tentu yang kita doakan, ya Allah, dalam isi doa kita, beri saya rezeki yang banyak, pekerjaan saya kalau bisa tolong dinaikkan jabatannya. Kenapa? Karena tujuan saya berdoa seperti itu di dalam hati pasti kita ingin menunaikan ibadah haji. Apa tujuan dari isi doa tersebut? Ingin naik haji. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala enggak mesti mengkabul dan mengijabah doa itu sesuai dengan permintaan Bapak. Jabatan jadi naik, harta jadi melimpah, tetapi bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala cari wasilah yang lain yang itu tentu lebih baik untuk kita, tapi pada akhirnya mah tujuannya kecapai. Itu ijabah. Jadi bukan mesti ijabah itu apa yang kita cita-citakan dan wasilahnya itu semuanya diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak. Tapi yang
Allah Subhanahu wa taala ijabah itu adalah cita-citanya, apapun wasilahnya, dan itu pasti yang terbaik, itu yang Allah Subhanahu wa taala akan wujudkan untuk kita. Sampai sini bisa dipahami atau tidak, Pak? Ya, mudah-mudahan kan kita juga sering berdoa, Pak. Ya Allah, sing solehkeun anak saya. Ya Allah, sing pinterkeun anak saya. Beri saya rezeki yang banyak agar saya bisa menyekolahkan dia sampai perguruan yang tinggi. Kinten-kinten, Pak. Bapak berdoa seperti itu ingin menyekolahkan anak sampai perguruan tinggi, bahkan sampai beres sekolah pendidikannya. Apa tujuannya, Pak? Apa tujuannya, Pak? Ya kita bahasnya yang ukhrawi sajalah, jangan yang duniawi dulu. Yang ukhrawi saja. Pasti kita ingin anak kita menjadi orang soleh sehingga nanti dia bisa mendoakan kita ketika kita sudah meninggalkan alam dunia gini. Apakah mesti wasilah untuk mencetak anak soleh itu harus lulusan S3? Atau haruskah mencetak anak yang soleh itu mesti dia itu ranking 1 dari mulai SD sampai SMA diteruskan dengan S1 ya? Apakah harus seperti itu, Pak? Ketika Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk hambanya, tapi tujuannya tetap sama. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak bapak soleh, tapi wasilahnya bukan jadi ranking 1 di kelasnya. Wasilahnya bahkan munten banyak, nggak tamat SHJ acan. Kinten-kinten bisa atau tidak? Bisa. Tapi itu ijabah juga atau bukan? Ijabah. Dan kita belum tahu, Pak. Ketika anak kita lulus S3-nya, pendidikan agamanya beres dan lain-lainnya sudah terpenuhi secukupnya, dia menjadi anak soleh, kira-kira itu sudah dijamin atau belum, Pak? Belum ya, Pak ya. Makanya ini yang dimaksud dengan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kamu mungkin pernah menyangka sesuatu yang kamu benci itu, kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu terbaik untuk kamu. Dan kamu pun pernah menyangka dan bahkan mencintai, menginginkan sesuatu padahal sesuatu itu belum tentu terbaik untuk kamu. Boleh saja kita punya keinginan bahwa dengan harta yang berlimpah, dengan banyaknya rezeki dari Allah, kita akan mulus, akan mudah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Kita sudah jadi jaminan atau belum, Pak? Belum. Mungkin saja kita punya cita-cita, punya prasangka bahwa ketika anak kita disekolahkan dengan pendidikannya yang tinggi, maka punten Pak, hidupnya akan jaya di dunianya, hidupnya akan berlimangan dengan rezeki. Kira-kira itu sudah menjadi jaminan atau bukan, Pak? Belum. Sehingga yang kita minta kepada Allah itu apanya atuh? Sok doa, Bapak pingin seperti apa? Mangga. Ya Allah, solehkan anak saya. Ya Allah, luluskan anak saya kuliahnya. Ya Allah, beri saya rezekinya. Tapi dalam hati kecil Bapak selalu, saya pasrahkan yang terbaik seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sini bisa dipahami banyak. Nah, sehingga itulah yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa Allah menjamin doa itu sesuai dengan yang Allah pilihkan untukmu, bukan engkau pilihkan untuk diri sendiri. Suatu ketika ini Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu punya guru, Pak, namanya Imam Abul Musa Al-Mursi. Kemudian Imam Musa Al-Mursi ini punya guru namanya Imam Abu Hasan Asyadzili. Suatu ketika Imam Abu Musa Al-Mursi ini dikunjungi oleh santrinya. Pada saat itu beliau lagi dalam keadaan sakit. Kemudian ketika menjenguk tersebut kan biasa, Pak. Kalau orang-orang dia kan pasti ngomongnya tuh syafaqallah atau afaqallah, yang artinya semoga cepat sembuh. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala cepat-cepat menurunkan kesembuhan. Semoga bisa sehat kembali, beraktivitas seperti biasanya. Tapi santri ketika mengucapkan kata-kata itu, Imam Abu Musa Al-Mursi malah tidak menanggapi. Jadi ketika terbaring lemah di tempat tidurnya, santrinya datang, afaqallah ya Syekh, semoga Allah mensehatkan engkau lagi, semoga Allah menyembuhkan engkau lagi. Maka Syekh Abu Musa Al-Mursi diam, nggak nanggap. Kalau kita kan minimal amin ya, Pak. Kan standarnya itu SOP-nya kalau ada yang mendoakan ya kita
Ya amin, Pak. Ini Imam Abu Al-Mursi malah enggak. Ketika ditanya, malaka ya Syekh, ada apa ya Syekh? Kok tadi saya mendoakan malah enggak diaminkan? Maka dijawab oleh Imam Abu Al-Mursi, qad da'autullaha al-afiyah. Saya telah berdoa untuk kesehatan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan sudah jauh-jauh hari. Saya berdoa kepada Allah untuk diberikan kesehatan, untuk diberikan selalu dalam keadaan prima sehingga saya bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. Saya udah berdoa, bahkan dari jauh-jauh hari saya sudah berdoa. Tetapi ini yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk saya. Dan ini adalah hazihi afiyatun wa salamatun minallahi taala. Dan ini yang menurut saya terbaik dan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Afala tangdurun? Kamu tahu enggak bahwa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa enggak kira-kira untuk keselamatan dan kesehatan dirinya, Pak? Kinten-kinten meninggalnya beliau karena apa, Pak? Karena apa, Pak? Karena keracunan makanan. Ada yang nyebutkan karena sakitnya. Ya sakit itu efek dari keracunan makanan. Namanya itu kalau nggak salah Khaybar kalau nggak salah itu. Nama buah yang dimakan oleh Kanjeng Rasul itu. Nah, semenjak memakan buah itu yang ada racunnya, kesehatan beliau menurun sehingga sampai menemui ajalnya. Kira-kira Kanjeng Rasul pernah nggak berdoa untuk diberikan kesehatan? Wah, Kanjeng Rasul sih pasti lebih kenceng doanya daripada kita. Sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kira-kira resep tepat berdoa, ya Allah sehatkan saya, berikan saya afiah dunia dan akhirat. Sering atau tidak, Pak? Meninggalnya dalam keadaan seperti apa, Pak? Meninggal Sayyidina Abu Bakar kenapa, Pak? Malah terbunuh. Ada yang disebut lagi diracun Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, Pak. Ini lebih tragis lagi. Berdoa kepada Allah kira-kira untuk selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Kinten-kinten meninggalnya sababiahnya apa, Pak? Lagi sholat malah ditusuk. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali karamallahu wajah atau Sayyidina Ali radhiyallahu an, itu pun meninggal sababiahnya punten banyak. Sababiahnya melalui pembunuhan. Sababiahnya melalui diracun oleh orang lain. Kira-kira itu doanya diijabah atau tidak? Diijabah atau tidak? Tetap diijabah. Kenapa? Karena hal itu tentu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang dipilihkan untuk hamba-hambanya yang soleh. Jadi jangan sampai Bapak beranggapan bahwa punten orang meninggal karena karena sakit atau orang meninggal terbunuh punten kena begal dan lain-lainnya. Oh pasti jelema teh kurang doa yo. Sehingga balik gawe pasti anu begal. Bapak nggak tahu kalau kita melawan, kemudian melawan harga diri, menjaga harta, menjaga keluarga, kemudian kita lawan, kemudian terbunuh ketika melawan hal itu, membela diri sendiri, meninggal dalam keadaan apa, Pak? Keadaan syahid malah. Bahkan punten ketika kita menyangka, oh tinggal itu Aceh, ku tsunami BAKB, tinggal di Pangandaran, ku tsunami BAKB, tah adab Allah teh. Duh PDB ngomong gitu teh. Padahal dalam keterangannya ketika ada orang meninggal karena sababiah bencana alam, maka mereka mendapatkan gelar syahid akhirat. Kemudian sering kita juga menyangka, oh ya tamah gering kali lagi gitu 2 tahun gering tinggal itu. Cara si beungeut acan saya tamah. Soalnya kayak jarang ya tamah tahun kali. Bapak nggak tahu ketika seorang sabar ketika sakitnya, maka setiap harinya berapa dosa yang Allah Subhanahu wa taala ambil dari dirinya. Karena sakit ketika sabar bisa menjadi kifarat terhadap semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Sehingga apa? Ijabah doa itu nggak mesti sesuai dengan keinginannya. Artinya mungkin saja kita punya prasangka hal itu bisa tercapai, cita-cita kita tercapai karena harta yang berlimpah. Cita-cita kita tercapai karena kesehatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita meminta kesehatan kepada Allah, sehingga kita meminta harta yang banyak kepada Allah, tapi sampai sekarang belum terwujud juga. Jangan putus harapan. Kenapa? Karena ijabah Allah tidak mesti sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga Rasulullah SAW pun
menyampaikan kepada kita, Pak. Ma min muslimin, siapapun orang muslim, yad'u bida'watin, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, laisa fiha ismun wala qati'atu rahmin, asal doanya tidak mengandung dua hal. Satu, berdoa bukan tujuan bermaksiat. Yang kedua, di dalam doanya tidak ada pemutusan tali silaturahmi, maka Allah akan wajibkan untuk dirinya, jamin untuk dirinya ihda salasin, salah satu dari tiga hal. Mana? Yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala janjikan ialah imma ayu ajjilalahu da'watah, Allah akan percepat keinginannya. Sesuai dengan yang apa diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipercepat keinginannya itu bentuknya pun beda-beda, Pak. Ada yang sesuai dengan harapan, ada juga diganti dengan yang lain yang lebih maslahat untuk dirinya. Satu. Yang kedua, kata Kanjeng Rasul, wa imma ayudakhiroma lahu fil akhirah. Atau yang kedua, disimpan oleh Allah, digunduk, nanti hasilnya terlihat ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dua. Yang ketiga ayus rofa anhusu, atau karena sababiah doanya, semisil dengan doanya, sebesar doanya itu Allah hilangkan balahi yang akan terkena terhadap dirinya. Kira-kira dari tiga ini kalau kita mau milih yang mana? Ketika Bapak mau berdoa, mau sesuai dengan keinginan, atau mau nanti disimpan baik di akhirat, atau mau punten kudu nama dapat musibah karena sababiah doa Bapak tadi malah musibahnya nggak jadi dapat. Kira-kira kalau kita milih, tapi kan kita nggak milih, Pak. Kan itu banyak. Tentu kan ini punten, Pak, jaminan ini ada ruginya nggak, Pak? Nggak ada. Kalau sudah dijamin dengan dan diberikan janji dengan hal-hal yang tidak merugikan, kok kenapa masih ada yang berputus asa ketika berdoa kepada Allah? Kenapa jarang mendoa? Kenapa siga yang kurang yakin ijabah doa? Aduh, saya teh banyak maksiatnya. Makanya kalau ngedoa teh soka ustad ngulem ke bumi, selamatan 4 bulanan atau wanawan syukuran, ngundang ustad ngadoa di bumi. Ari manehna mah nu didoakeun main HP bae saya. Atawa cicing bae ngopi uduk di tengah imah. Jeung bangsa, kadang-kadang sok puyeng saya jeung apanya, ongkoh ngelem syukuran ngadoakeun keluarganya, bapakna mah kadang udut di teras rumahna. Kadang-kadang puyeng banyak. Ya padahal apa banyak? Allah Subhanahu wa taala ketika syarat-syarat dari doa tadi sudah terpenuhi, pasti diijabah dengan salah satu dari tiga hal tadi. Sampai sini bisa dipahami banyak. Ya, mudah-mudahan kita semuanya sing bertambah lagi keyakinan dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, Pak, ada pertanyaan dulu atau tidak, Pak? Ini paragraf yang keduanya ya, Pak. Tinggal nanti fil waqtil ladzi turid la fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi turid, Pak. Sudah, Pak ya? Pengintan cekapnya banyak. Nah, kemudian kita lanjutkan, Pak. Terkadang ada orang berdoa kepada Allah. Ini kasus, Pak, dan sering terjadi. Ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan bertobat kepada Allah, bertobat dengan meminta ampun setiap kesalahan yang hubungannya dengan Allah. Kalau dia punya hakul adami, dia meminta ridho dari Allah, dari orang yang telah ia dolimi. Bahkan ketika berdoa pun penuh dengan ketawaduan, penuh dengan kerendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setelah berdoa, apa yang dia lakukan? Tentu kita menunggu ijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala. Selang berapa malam, selang beberapa hari, ijabah tak kunjung juga datang. Padahal hajat sangat mendesak, musibah sudah berat terasa. Sehingga kita tuh berdoa kepada Allah dengan sebenar-benarnya berdoa, tapi kok sudah lewat berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun, ijabah belum juga datang. Bantuan dan jalan wasilah belum juga datang. Terkadang hal itu mendatangkan prasangka di dalam hati. Sering kita berucap, saya sudah berdoa tapi kok ijabah belum juga datang. Kira-kira ada nggak, Pak, dalam hati kita kekertek yang kayak gitu, Pak? Doa mah minang,
tapi kok ya Allah teu diijabah-ijabah wae doa teh. Nah, terkadang hal itu muncul karena kan rasa inginnya kita untuk mendapatkan yang kita inginkan banyak. Rasa banget keinginan kita untuk mewujudkan cita-cita kita, harapan kita, sehingga kita berpangku tangan pisan kepada doa itu untuk mewujudkan cita-cita. Nah, ini sebuah kesalahan. Bapak harus pahami betul bahwa doa dan ijabah itu tidak satu paket. Lah, maksudnya kumaha ya teh? Doa dan ijabah itu bukan satu paket. Artinya doa itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ijabah itu adalah karunia dan kebaikan Allah untuk seluruh makhluknya. Sehingga ketika kita punten belum juga datang berdoa, datang ijabah, jangan sampai geus we ieu mah berdoa teh dieureunkeun wae. Nah, geuninganan teu aya ijabah-ijabahnya. Sama halnya ketika gini, Al-Waqiah dibaca itu faedahnya salah satunya apa, Pak? Bisa melancarkan rezeki. Terus apanya? Salat duha faedahnya apa, Pak? Melancarkan rezeki. Duhana mineng ari miskin na teu leungit-leungit. Kira-kira duhana tuluykeun atawa teu, Pak? Kumaha ya, Pak? Waqiahna tetap masih dibaca atau tidak ini? Artinya gimana? Atau contoh yang lain, sumu tasihu, walaupun ada yang debat ini teh hadisnya doib, tapi kan untuk tarhib pada ilul amal, hadis doib itu diakui oleh ulama untuk bisa dipakai. Sumu, puasalah, tasihu, maka kalian akan sehat. Kan gitu banyak bunyi hadis, kutipan hadisnya. Puasana mineng, lain menang sehat, kalakan nyeri emah. Eureun teu puasana. Itu pun sama. Artinya gak mesti ketika Bapak sudah melakukan perintah itu langsung dapat sehatnya. Gak mesti Bapak ketika baca Waqiah isuk pageto langsung benghar ngadadak. Gak mesti ketika Bapak berdoa langsung mendapat ijabahnya. Dalam kata lain, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan ud'uni astajib lakum, itu ada dua hal yang harus kita bedakan dan kita harus samakan persepsi kita dulu. Artinya apa? Ketika berdoa, ini doa itu perintah. Kemudian ijabah itu murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama kan banyak puasa itu perintah. Sehat murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Teu sehat teu ijabah eureun teu ngadoana. Teu sehat eureun puasana. Kalau kita menganggap bahwa puasa itu adalah satu paket dengan sehat, doa satu paket dengan ijabah, padahal dua hal itu berlainan. Sampai sini bisa dipahami banyak? Dipahami banyak? Nah, jadi gimana atuh? Berdoalah. Karena memang berdoa itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ijabah kita percayakan saja, kita pasrahkan saja terhadap kelomanan Allah, kebaikan Allah, dan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa yang kita doakan diwujudkan, ya bersyukur. Ketika belum diwujudkan juga tetap baca alhamdulillah. Kenapa? Nah, karena gini, Pak. Doa itu ibadah bukan? Ibadah bukan? Nah, kan sering ada hadis nyebutin gini. Ini Bapak mesti kudu paham heula ya, Pak. Ad-du'a'u mukhul ibadah, ay lubbuha. Doa itu intisari dari ibadah yang kita lakukan. Doa itu adalah inti dari ibadah yang kita lakukan. Kinten-kinten sholat sama doa dari segi kewajiban tentu wajib sholat ya banyak. Tapi kok di hadisnya Rasul nyebut doa itu adalah inti dari ibadah yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Kenapa? Karena gini, Pak. Kita harus pahami betul, kita dari lahir sampai ke meninggal
ada satu sifat yang gak akan pernah hilang dari kita. Dan sifat ini harus kita miliki. Bahkan ada yang memiliki, dia gak sadar dia memiliki sifat ini. Apa sifat yang kita miliki dan bawaan dari lahir itu? Al-ibtikor ilallahi ta'ala, yaitu butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun jabatannya, apapun statusnya, berapapun kekayaannya, butuh ke Allah agar ada atau tidak. Orang kaya butuh ke Allah agar kenikmatannya nggak dicabut. Orang miskin butuh ke Allah agar Allah memberikan dia kesabaran atau mengganti posisinya dari tiada menjadi ada. Kan gitu pengintan-pengintan. Artinya nek kaya nek miskin tetap butuh ke Allah. Orang sehat butuh Allah tuh Pak. Ya butuh. Agar apa? Agar nikmat sehatnya nggak dicabut. Orang sakit butuh Allah. Butuh. Kenapa? Agar sakitnya gara-gara diganti jadi sehat. Apapun yang kita miliki dalam dunia ini gak akan terlepas dari namanya satu sifat ini, yaitu ibtikor ilallahi ta'ala. Untuk mengaplikasikan rasa butuh kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gak ada lagi ibadah yang paling pas kecuali dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang minta ke Bapak, kira-kira orang itu butuh enggak Pak? Butuh gak Pak? Butuh. Maka dari permintaan itu bisa mewakili sifat ibtikornya manusia yang dibawa sampai lahir. Karena Allah tuh punya sifat istighna. Kalau manusia makhluk punyanya sifat ibtikor. Apa ibtikor? Butuh yang selalu ada. Sedangkan istighna tidak butuh atau sugih dari seluruh makhluknya. Sehingga Allah daukan dalam Al-Quran, innallaha ghaniyun 'anil alamin. Allah ciptakan alam, Allah ciptakan makhluk, ya Allah sendiri nggak butuh makhluknya. Sampai sini bisa dipahami atau tidak Pak? Nah, makanya kata Kanjeng Rasul, ad-du'a'u lubbul ibadah, ad-du'a'u mukhul ibadah. Berdoa itu adalah intisarinya beribadah. Kenapa? Karena dengan berdoa sifat seorang hamba bisa dohir di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sifat sejatinya manusia bisa tampak di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada nggak hadis yang nyebutin, keterangan yang nyebutin Allah, Rasul paling benci dengan orang yang nggak mau berdoa. Bahkan orang yang berdoa disebutnya orang apa Pak? Orang sombong. Apa alasannya? Karena dia seperti dan seakan-akan menghilangkan sifat tabiat asalnya. Apa sifat tabiat asalnya? Yaitu ketergantungan yang lestari kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa butuhnya kepada Allah, kepada Allah selalu setiap saat. Ah, ini saya mau tanya Pak. Bapak doa khusyuk kapan? Doa teh sampai ke nyurucut cipanon teh. Satu, dalam keadaan musibah badag. Laras teh Pak? Wah, eta mah yasinan oge 40 poe teu eureun-eureun. Bahkan ngondang santri hataman unggal poe 30 juz. 30 orang diondang 1 juz ewang, hataman 40 poe. Ada hajat yang mendesak, butuh pisan. Pokona mah ya aduh, ya seminggu deui ya finalna ya gol moal proyek teh atawa kumaha ya. Oh, ngulem santri, undang ustad, ngadoa khusyuk ceurik hareupeun Allah Subhanahu wa taala. Gol weh proyekna. Aya di doa khusyukna. Hilang weh musibahnya. Masih kadeh ada ngadoa khusyuknya ke Allah. Berarti kita butuh ke Allah na kapeungan.